Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini kami dari kelompok 3, kelas 118D06, beranggotakan saya, Maya Ristiansah, dan rekan saya, Muhammad Rian, akan mempresentasikan audit sistem informasi alokasi order dengan COVID-5 di PT Seino Indomie Logistik. Untuk pembahasan yang akan kita lakukan, yang pertama, Mas lanjut skip kedua, Mas. Oke, untuk pembahasan yang akan kita presentasikan malam ini, yang pertama satu itu adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima rekomendasi perbaikan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Oke, untuk pendahuluan akan saya bahas sendiri. Teknologi informasi sangat berperan penting pada era digital saat ini, yang dimana dapat mendukung aktivitas dan membantu pekerjaan manusia. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, yang dimana dapat memproses dan mengirim informasi dalam bentuk elektronik. PT Seno Indomie Logistik ini adalah perusahaan logistik yang memiliki unit atau truk yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari, perusahaan ini terbagi menjadi beberapa divisi pekerjaan. Salah satunya adalah divisi control monitoring, control room monitoring. Di dalam control room monitoring itu ada tim dispatch dan tim monitoring. Nah, untuk kegiatan di sehari-hari pada divisi ini, sistem proses bisnis yang sedang berjalan ialah aplikasi Assort yang berfungsi sebagai penghubung driver dan tim dispatch tetap terhubung secara sistem. Aplikasi Assort atau yang kita sebut di divisi tersebut disebut dengan sistem alokasi order. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit sistem informasi alokasi order dengan framework COVID-5 pada PT Seno Indomie Logistik. Dan tujuannya untuk dapat mengevaluasi sistem informasi alokasi order serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan efisiensi pada sistem tersebut. Lanjut, Mas. Oke, kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini mayoritas isinya yang formal pada umumnya ya, seperti pengertian audit, pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian audit sistem, alokasi order, pengertian COVID, dan domain. Saya akan menjelaskan pengertian-pengertian ini secara singkat, tapi akan saya jelaskan lebih baik pada part alokasi order agar teman-teman dapat memahaminya. Yang pertama, pengertian audit. Pengertian audit sendiri itu merupakan proses sistematis yang dapat mengevaluasi dan mendapatkan bukti secara objektif untuk penilaian kesesuaian berbagai kegiatan. Arti audit sendiri lebih sering dikaitkan dengan pemeriksaan pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Audit adalah pemeriksaan pembukuan hingga pemeriksaan fisik untuk memastikan suatu departemen dalam organisasi atau perusahaan sudah mengikuti sistem pencatatan yang terdokumentasi. Yang kedua, pengertian sistem. Pengertian sistem ini sendiri berasal dari si kata Yunani, yaitu sistema, yang berarti hubungannya berlangsung antara komponen-komponen secara teratur. Definisi sistem merupakan unsur-unsur yang saling terhubung, berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuannya. Oke, lanjut pengertian informasi. Di sini pengertian penggunaan istilah informasi ini seringkali menjadi kerancuan karena lemah dalam mendefinisikan kedua istilah tersebut. Data merupakan fakta dan angka yang berbentuk catatan historis dan tidak digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Sedangkan informasi merupakan data yang diambil kembali untuk diolah atau digunakan dalam kesimpulan. Lanjut kita masuk ke dalam pengertian audit sistem informasi. Nah, pengertian audit sistem informasi itu sendiri merupakan kegiatan melakukan pengumpulan bukti-bukti teknis, pengetahuan teknis oleh auditor
yang bertujuan untuk menentukan suatu sistem komputer sudah berjalan dengan baik, secara maksimal, dan mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi order. Apa itu alokasi order? Alokasi order atau sistem assort ialah sistem yang dapat mengalokasikan order dari customer yang memesan kendaraan, kemudian diarahkan dan dialokasikan ke driver sehingga data yang sudah dialokasikan dapat terekam dan tidak bisa dirubah agar tidak jadi kecurangan. Jadi, simpelnya alokasi order ini ialah kita memberikan dokumen ke driver, memberikan dokumen yang dapat dibaca oleh driver secara sistem yang dapat terekam, lalu dokumen ini sebagai dasar driver untuk mengirimkan barangnya ke tujuan. Begitu. Lanjut lagi kita ke pengertian COBIT. COBIT adalah audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information System Audit and Control Association dan IT Governance Institute pada tahun 1992. COBIT ini banyak versi yang dimana pada akhir ini COBIT sendiri sudah pada versi 5, yang dimana versi 5 itu adalah pembaruan dari COBIT 4.1 yang menggabungkan cara berpikir yang mutakhir dalam teknis dan tata kelola IT perusahaan. COBIT 5 menyatakan bahwa fokus pengendalian terletak pada prinsip dan enabler yang terdapat pada setiap organisasi. 5 prinsip tersebut yang tadi terkait terletak pada prinsip enabler ialah: 1, meeting stakeholder; yang kedua, covering enterprise end-to-end; yang ketiga, single integrated framework; yang keempat, enabling holistic approach; dan yang kelima itu separating governance with management. Itu yang barusan tadi adalah pengertian dari COBIT sendiri, dan kita masuk ke domain MEA yang kita pakai untuk mengaudit sistem alokasi order ini. Apa itu domain MEA? Domain MEA ialah domain yang terdiri dari pengawasan, evaluasi, dan penilaian manajemen mengenai pengendalian berbagai proses. Jadi domain MEA ini ada 3 proses yang kita lakukan. Yang pertama, MEA 01 itu monitor, evaluate, and assess performance and conformance, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja serta kepatuhan dari sistem informasi dan IT dalam organisasi. Yang kedua itu MEA 02 yang dimana itu untuk memantau dan mengevaluasi sistem pengendalian internal. Sekali lagi, ini pengendalian internal yang digunakan untuk mengelola IT di dalam organisasi. Nah, yang ketiga kita pakai itu MIA 03 yang dimana MIA 03 itu memantau dan mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap undang-undang, peraturan, atau persyaratan secara eksternal yang berlaku. Yang barusan saya jelaskan itulah pengertian domain yang kita pakai pada studi kasus kali ini. Lanjut, Mas, slide selanjutnya. Untuk metode penelitian akan dibahas oleh rekan saya, Mas Muhammad Rian. Untuk Mas Muhammad Rian, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian yang kami pakai. Pertama, kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Berdasarkan hal yang telah dilaksanakan, observasi untuk mengetahui informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi saat ini di PT Seino Mobil Logistik terkait objek penelitian dan dilanjutkan dengan menentukan batasan masalah. Setelah itu, peneliti melakukan studi pendahuluan meliputi studi pustaka, studi objek penelitian, dan dengan cara apa upaya menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, di mana terdapat tiga langkah. Yang pertama, observasi. Observasi ini melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pada prosedur pengambilan data alokasi order di PT Seino Mobil Logistik, sehingga peneliti dapat memahami dan menganalisis alur sistem alokasi yang sedang berjalan. Kedua, wawancara. Proses ini mengajukan pertanyaan secara langsung kepada karyawan dan divisi yang terlibat
agar memperoleh data yang bermanfaat dalam observasi. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, kami menggunakan teknik skala Likert. Pembahasan yang disajikan pada daftar pertanyaan bersumber pada framework COVID-5 dengan domain MEA. Kemudian langkah selanjutnya adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berisi daftar pernyataan tersusun dengan alternatif jawaban yang disediakan, sehingga narasumber tinggal memilih tanggapan sesuai dengan aspirasi, persepsi, atau sikap keadaan atau pendapat pribadinya. Pada proses ini, peneliti memakai kuesioner dengan teknik skala Likert. Skala Likert ini guna menentukan perhitungan level pada setiap pertanyaan pada prosedur COVID-5. Untuk narasumber yang terlibat dalam pengisian daftar pernyataan adalah sebanyak 25 orang, merupakan staf dari perusahaan PT Seino Indomobil Logistik. Di sini kita pada tabel 1 kami menggunakan Skala Likert, terdapat 4 indeks. Satu sangat setuju dengan indeks 4, kedua setuju dengan indeks 3, tidak setuju dengan indeks 2, sangat tidak setuju dengan indeks 1. Kemudian data responden yang kami mintai keterangan adalah staff monitoring sebanyak 20 orang, staff dispatch sebanyak 5 orang dengan total 25 orang. Berikut adalah rumus perhitungan dari indeks nanti, hasil dari kuesioner itu. Kita menggunakan rumus ini dengan rumus sigma jawaban dibagi dengan sigma pertanyaan kuesioner. Kemudian tabel selanjutnya di sini ada tabel 3, yaitu tingkat maturity model index. Yang pertama dengan indeks 0 merupakan tingkat maturity model index incomplete proses atau proses tidak lengkap. Terus indeks nomor 1 proses dijalankan, 2 proses diatur, 3 proses tetap, 4 proses diukur, dan 5 proses optimasi. Nah, selanjutnya pada tahap selanjutnya adalah proses audit. Metode audit dalam proses ini, peneliti melakukan metode audit pada sistem alokasi order menggunakan framework COVID-5 versi 5 dengan domain MEA. Kemudian analisis hasil dalam tahap ini dilakukan analisis terkait hasil dari pengolahan data yang kemudian menetapkan capability level di setiap subdomain searah pada framework COVID versi 5. Langkah selanjutnya adalah proses sistem alokasi order. 1. Karyawan yang akan melakukan alokasi wajib membuat daftar order. 2. Karyawan memasukkan data customer, pemuatan, tujuan, nama barang, dan pemakaian beberapa hari. 3. Setelah melengkapi data customer, karyawan akan melakukan proses pairing alokasi ke unit yang akan menjalankan order. Kemudian, setelah proses alokasi order dilakukan, maka karyawan wajib membuat sprint SPM atas alokasi yang sudah dilakukan dan kemudian data direkam pada database. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini, menggunakan capability level COVID-5 sebagai alat ukur atas jawaban dari responden dari kuesioner yang telah kita buat, yang berisi pertanyaan berdasarkan domain monitoring, evaluate, dan assess, yaitu MEA. Pada proses ini berisikan pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, ketetapan lainnya yang harus diikuti. Di sini kami telah melakukan di sini kami tampilkan hasil rekapitulasi dari jawaban-jawaban responden yang telah kami rekap, kemudian kami hitung nilai rata-rata dari nilai responden tersebut yang menghasilkan maturity level setiap subdomain dari masing-masing domain MEA ini. Yang pertama,
MEA 01 terdapat 5 proses atau 5 pernyataan yang kami ajukan dengan nilai rata-rata dari 25 responden, nilai akhir rata-ratanya 2,78 dengan maturity level di indeks nomor 3. Kemudian pada subdomain MEA 02 dengan jumlah pernyataan 8, di sini terlihat MEA 02 1 sampai 8 mendapat rata-rata nilai sebesar 2,449 dengan maturity level tingkat kedua, indeks 2. Kemudian MEA 03, subdomain MEA 03 yang berisi 4 pernyataan dengan hasil rata-rata dari 25 responden sebesar 2,61 atau maturity level indeksnya 3. Maka dengan hasil subdomain ketiga subdomain ini, tingkat capability levelnya rata-ratanya adalah 2,67. Hasil perhitungan dari penelitian ini 2,67 ya. Kemudian di sini kita dapat melihat grafik dari masing-masing subdomain MEA 01, MEA 02, dan MEA 03. Kematangan maturity level dari sistem informasi alokasi order yang ada di PT Seno Indomobil Logistik menggunakan domain MEA ini adalah sebanyak 2,67 yang dibulatkan menjadi 3, yaitu established process atau proses tetap. Pencapaian ini walaupun sudah baik, tapi masih belum cukup dari harapan yang ingin dicapai, yaitu pada level 5, yaitu optimizing proses atau proses optimasi. Selanjutnya, perlu perhitungan untuk mengetahui nilai kesenjangan atau gap yang diambil berdasarkan perbandingan nilai rata-rata yang didapat dengan nilai yang diharapkan. Berikut tabel grafik mengenai nilai kesenjangan gap yang ada. Nah, nilai rata-rata, nilai saat ini dari masing-masing subdomain bisa kita lihat, subdomain MEA 01 2,78, MEA 02 2,49, MEA 03 2,61. Sedangkan harapan yang ingin diraih adalah targetnya indeksnya 5, 5, dan 5 masing-masing subdomain. Dari tabel dan grafik di atas dapat dihitung nilai kesenjangan yang terjadi dengan melihat selisih dari rata-rata pencapaian level saat ini, yaitu sebesar 2,67 dengan nilai yang ditargetkan yaitu 5, maka nilai kesenjangan yang didapat yaitu kita bisa hitung dengan cara 5 dikurangi 2,67 menjadi nilai kesenjangannya adalah 2,33. Inilah hasil perhitungan yang telah kami hitung berdasarkan responden di PT Seno Indomobil Logistik. Berikutnya, kami akan membahas mengenai rekomendasi atau rekomendasi perbaikan dari hasil penelitian ini. Kami akan menjelaskan per subdomain. 1 MEA 01, dari analisa tingkat kematangan domain MEA saat ini dan hasil kuesioner, MEA 01 sudah mencapai level 3, yaitu established process atau proses tetap. Maka berikut rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan. 1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja secara teratur dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. 2. Tinjau dan perbaharui kebijakan, prosedur, dan sistem untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Berikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang matriks kinerja yang standar kinerja yang berlaku. 3. Berikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang matriks kinerja dan standar kinerja yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rekomendasi pada MEA 02. Dari analisa tingkat kematangan domain MEA 02 saat ini dan hasil kuesioner,
MEA 02 mencapai level yaitu manage proses diatur, atau nilai yang terdapat itu level 2 ya. Maka rekomendasikan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemantauan dan pengujian terhadap pengendalian internal secara teratur. 2. Tambahkan kontrol dan prosedur yang sesuai untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Berikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang pengendalian internal digunakan dalam bisnis. 3. Memberikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang pengendalian internal yang digunakan dalam bisnis. Kemudian, rekomendasi untuk MEA 03. Dari analisis tingkat kematangan domain MEA saat ini dan hasil kuesioner, MEA 03 sudah mencapai level 3 yaitu established process. Maka berikut rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan untuk PT Seno Indomobil Logistik. 1. Perlu peningkatan identifikasi dan pembaharui persyaratan eksternal secara teratur. 2. Berikan pelatihan dan edukasi yang memadai kepada karyawan tentang persyaratan eksternal yang berlaku. Lakukan pemantauan dan pengujian kepatuhan secara teratur. 3. Lakukan pemantauan dan pengujian kepatuhan secara teratur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya, Mai. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rian atas penjelasannya. Lanjut kita akan masuk ke pembahasan terkait kesimpulan dan saran. Oke, untuk kesimpulan dan saran pada presentasi kita kali ini, sistem audit informasi, sistem alokasi order pada Seno Indomobil Logistik yang kita dapatkan ialah yang pertama, dengan audit menggunakan framework COVID-5 ini, tingkat kematangan maturity level dari sistem informasi alokasi order yang ada pada PT Seno Indomobil Logistik menggunakan domain MEA ialah 2,67 yang dibulatkan menjadi 3, yaitu established process, yang dimana proses itu sudah pencapaiannya sudah baik, tapi masih belum sesuai dengan target yang ingin dicapaikan, yaitu pada level 5. Level 5 itu optimizing proses atau proses optimisasi. Yang kedua, penelitian ini mengacu pada tanggapan dari responden terkait pernyataan yang telah disusun berdasarkan framework COVID-5 menggunakan domain MEA dan dengan jumlah responden itu 25 orang yang terlibat merupakan karyawan Seno Indomobil Logistik. Yang ketiga, metode penelitian yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, proses audit, dan melakukan proses sistem informasi alokasi order. Yang diaudit itu proses sistem alokasi ordernya. Dalam proses alokasi order, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan eksternal dan pengendalian internal yang ada. Nomor 5, rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan antara lain. Menentukan metrik kinerja yang sesuai untuk membantu kinerja bisnis, memperbaharui kebijakan-kebijakan prosedur dan sistem serta melakukan pemantauan dan pengujian terhadap pengendalian internal secara teratur. Yang terakhir, memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan PT Seno Indomobil Logistik mengenai metrik kinerja dan standar kinerja yang berlaku. Perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses alokasi order. Sekian pembahasan kesimpulan dan saran dari saya. Terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan atau jika ada saran, kritik yang membangun, untuk kelompok kami, kelompok 3, kami akan terima dan jika ada pertanyaan akan kami jawab dengan maksimal. Sekian dari kami, kelompok 3, kelas 11 8D06. Saya, Mayris Dansa dan rekan saya, Muhammad Rian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.